balik again. Haha. Nah, ini udah lama sempat gua rencanain buat ngobrol bareng sama, kebetulan emang beliau ini teman satu klub gua juga di Cyber Club Indonesia Region Jakarta. Benar. Terus di komunitas-komunitas helm lah intinya. Sekarang gua lagi ada di warung helm yang kepunyaannya Mas Bowo. Mas Bowo, kenalin Mas Bowo. Halo guys, nama gua Bowo. Sebenarnya namanya bagus, Yuko Bowo. Cuman orang-orang nggak ada yang mau manggil gue. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Nah, gue biasa manggil Bowo lah ya, Mas Bowo gitu. Mas Bowo ini kan sekarang lagi mulai naik nih kiprahnya di dunia perfilman, di dunia aparel ya. Yang lu mungkin berapa juga udah tahu namanya warung helm yang ada di seputaran Pluit, dekat-dekat Waduk Pluit nih. Itu ada warung ya, dibilang warung, kios lah gitu, kios kecil, nggak terlalu besar lah, kecil, tapi jualannya gila bro. Ada glove tai chi, ada jaket tai chi, ada perintilan tai chi, westback, ada arai juga gitu kan, ada ya macam-macam deh helm. Nah, kalau kita lihat sekarang, dan gue pribadi ya ngelihat ini kemajuan yang cukup pesat nih Mas. Lu bisa ceritain nggak awal mulanya warung helm tuh seperti apa sih? Awal-awal lu merintis warung helm kan? Warung helm itu bisa gue bilang bisnis yang berawal dari hobi bro. Jadi awalnya gue senang helm dulu nih. Oke. Nah, senang helm. Nah terus lama-lama masuk lebih dalam. Nah di situ gue ngeliat peluang. Oke. Sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu gue ngeliat peluang usaha jualan part-part helm itu dapat banget lah. Dari situ gue manfaatin lah, mulai ngebuka. Awalnya pun dulu pun nggak langsung stay di langsung toko gini ya? Gue dulu sistemnya COD-an karena waktu itu gue masih kerja. Kerja terus iseng-iseng sambil ngepost dan sistemnya COD-an. Terus lama kelamaan dapat pelanggan lumayan banyak ya, akhirnya gue nyari tempat buat bisa stay kayak gini kayak sekarang ini. Buat ke display lah ya, display jualan tuh. Berarti emang bener-bener dari bawah deh, dan yang gua dengar dari orang-orang sekitar warung sini itu awal lu tadinya di trotoar Mas ya? Bener banget. Jadi ceritanya gini, singkat cerita gini, gua sering COD-an di warung sebelah gua. Nah terus yang punya warung nanya, lu jualan apa sih? Jualan kaca helm om. Karena seringnya gua COD-an di situ, dia nawarin, kenapa nggak lu buka aja di depan gua gitu. Emang bisa om? Bisa. Gua kasih pinjam terpal, pakai terpal bro. Itu bener-bener pakai terpal. Kaki 5 tuh bener-bener ya, literally kaki 5 tuh. Nah di situ mulai dapat pelanggan, dan sebenarnya awalnya gua ragunya gini. Beberapa orang kalau ngomongin helm ya, dia mesti datang ke sebuah toko yang gede, ya kan, dengan berbagai macam display kayak gitu kan. Gue pikir bisa apa enggak ya, tapi ya gue mikir nggak ada hal yang nggak mungkin lah. Gue bilang kayak gitu kan. Gue berani coba dan alhamdulillah respon dari anak-anak helm bagus ya, positif. Tuh, yang perlu gua kutip dari omongan tadi Mas Wo itu, nggak ada yang nggak mungkin. Everything is possible. Yang nggak mungkin itu cuma satu, makan kepala sendiri Mas Wo. Ya betul. Betul kan? Yang nggak mungkin itu cuma satu, makan kepala sendiri. Itu yang nggak mungkin. Jadi semuanya tuh mungkin asal lu giat ya. Lu bener-bener lu tekunin, bener-bener lu jalanin. Pahit, manis, asam, asinnya semua lu rasain deh. Lu terima, dan akhirnya bisa kayak gini. Dan gue jujur, gue termasuk saksi lah ya, bisa dibilang saksi merintis karirnya Mas Bowo nih, dalam artian bener-bener yang dari pinggir jalan, di trotoar, mulai masuk ke kios yang masih di sana Mas ya.
mulai masuk kios yang seadanya, mulai ada 1-2 helm, akhirnya sekarang ya lu bisa lihat sendiri deh, semua helm ada di sini. Lu mau cari helm apa ada, dan emang bisa dibilang cukup terkenal nih di kalangan anak-anak, komunitas-komunitas helm kayak TR10, pokoknya banyak deh. Dan banyak tongkrongan yang di sini juga maksudnya, Banyak. anak-anak motor ya, anak-anak helm lah ya tempatnya ya. Khususnya anak-anak helm. Karena biasanya kalau suatu komunitas gitu dia nggak punya agenda gitu kan. Oh. Agenda rolling kemana nih? Ya sasarannya gua. Finishnya di Finishnya warung di helm, finish warung helm sambil lihat-lihat aksesoris, retilan, retir off gitu mungkin kan. Nah, sekarang gua pengen flashback jauh ke belakang nih Mas Wo. Sebelum lu buka warung helm lah ya ibaratnya. Yang bikin lu nyemplung ke dunia helm nih, gitu ibaratnya. Awal mula lu main helm tuh di mana tuh? Bisa lu ceritain nggak? Kalau dari awal mula gua dari klub sih. Dari klub, Klub ya? Dari klub. Oke. Gua dulu pertama kali punya helm itu boleh sebut merek? Boleh, nggak masalah. Pakai helm KYT RC7 dan gua tebus dengan harga kisaran kurang lebih 400.000 waktu itu. 400 ribuan, si 7 tuh Gua legend. merasa itu helm gua udah cakep banget bro pada saat itu ya. Pada saat itu, Nah, menurut lu? iya. Oke. Nah gua join di klub CCI kan, CCI Jakarta. Gua di situ ngeliat helm kok mereknya aneh-aneh, gua bilang. Ada HJC, ada Arai dan lain-lain kan. Nah, di situ gua mulai nanya sama teman-teman yang lain, Oh, oke. helm lu apa sih bro? Nah kayak gitu kan. Baru mereka bilang, lu kalau mau ngerti helm, lu join dah di grup helm AL pada saat itu. Nah, gua masuk, baru situ gua belajar, baca-baca edukasi orang. Akhirnya gua kecemplung lah di situ. Blos deh. Blos itu, deh. itu HL dulu tuh. HL dulu. Masih sharing ilmu masalah helm segala macem. Kalau sekarang mau udah jualan doang isinya. Nah, sekarang gini Mas Wo. Awalnya masuk komunitas. Berarti emang nggak ada niatan main helm kan? Awalnya nggak Nggak ada kan? Dan gua nggak tahu bahwa Nggak helm tahu itu sama banyak sekali. banget. Jadi lu udah tahu, lu beli KYT RC7 menurut lu udah keren banget, udah Iya. mahal. Datang ke Kopdaran, ternyata lu lihat ada pakai Arai, ada pakai Iya, HJC. gitu. Nah, ketertarikan lu nih sama helm-helm branded lah, kayak Arai, kan gua tau lu pernah pakai Arai, lu pernah punya Shui, lu pernah punya ya merek-merek helm premium lah ya. Yang akhirnya lu bikin, wah nih helm keren nih, apa sih? Modelnya kah, nama besarnya kah, atau gitu? Kalau gua lebih ke apa ya? Awalnya mungkin karena sering lihat yang tadi gua bilang, gua masuk ke grup helmet lovers itu dan hampir setiap hari gua pantau itu grup. Gua ngeliat berbagai macam helm. Nggak tahu kenapa masuk di pikiran gua, kok helm ini cakep-cakep. Oh, oke. Sebelum gua punya ya, Ya, sebelum lu gua punya nih. Nah pas begitu masuk dulu di pikiran gua cakep-cakep, gua berusaha ngumpulin duit buat bisa beli helm-helm tersebut. Oke. Pertama kali gue beli helm branded waktu itu gue beli Nolan N4. Oh, N4. Stoner ya? Sonar Stoner kan ya? Sonar Oke, waktu oke. itu. Pas gue punya dan gue nyoba, ternyata itu emang dari segi saya sih rasanya dibanding helm gue sebelumnya itu jauh banget. Jauh banget ya? Asli jauh. Oke. Nah di situ malah timbul rasa penasaran gue lagi. Yang harga segini aja rasanya kayak gini. Apalagi yang Gimana yang di atas ya, nah pokoknya timbul rasa greget banget buat bisa milikin helm-helm kayak gitu. Oke. Nah, berarti helm premium lah ya, dan ya udah termasuk premium lah ya kalau Nolan N64 ya. Pada saat itu udah lah. N3, N4 N4. N4 udah ya? Wah itu udah lumayan karena harganya udah 2 juta something kalau nggak salah ya. 600 kalau nggak salah. Tapi emang Nolan N64 itu masih termoplastik. Akhirnya loncat deh ke yang lebih premium nih. Arai kalau nggak salah gitu beli RR5 Haslam ya. Iya betul. Haslam kan ya? Haslam. Haslam. Nah, Haslam itu Devil. gua udah yang wah bawa nih keracunan nih gitu ya. Nah, bertahun-tahun nih lu main di dunia helm gini ya. Lu ngelihat fenomena helm, karena kan sorry to say gua lihat di sini kan emang komunitas yang nongkrong di warung helm ini emang apa ya, bisa dibilang pemula deh ya, pemula. Nah, lu ngelihat
para helmet lovers pemula ini di zaman sekarang ketimbang di zaman dulu tuh apa sih bedanya? Kalau sekarang mungkin lebih banyak varian helm, kalau dulu kan terbatas ya. Bedanya gini, kalau dulu ya, lu mau helm yang tampilannya cakep, lu harus bener-bener nabung buat ngumpulin duit yang beli yang harganya mahal dulu. Tapi kalau sekarang, kalau lu cuma ngejar tampilan yang cakep dengan harga ratusan ribu, sekarang lu udah bisa ya? dapat helm kayak gitu. Cuman emang dari segi kualitas Pasti. nggak bisa disamain. Walaupun emang desainnya lebih cakep, cuman ya kualitas kekuatannya pasti beda ketimbang merek-merek premium gitu kan. Nah, masuk sekarang gini, ini kan ada Sircon, NHK yang gue lihat. Ini NHK apa sih? GP Pro. GP Pro, ada TT Course nih, helm yang sekarang lagi jadi primadona ya. Terus ada Arai juga. Nah, dari semua varian helm yang ada di sini, yang paling rame nih sekarang helm apa sih? Kalau untuk saat ini yang masih mendominasi di penjualan ya, Oh. itu ada di KYT Titikos. TT Course ya. Titikos masih Ini kisaran berapa nih yang ini masuk? untuk motif replika pembalap ini Nah, di replika pembalap nih. di harga 1,3 1.300.000. Udah bisa dapat helm cakep begini. Zaman gua awal main helm sih duit 1.300.000 mah belum Nggak dapat kepake apa-apa. Jujur ya, paling lu bisa beli KYT apa ya yang paling cari? Paling KYT Troy dulu awal-awal gua main helm itu juga harganya cuma 400 ribuan. Yang dan gapnya dulu dari helm kayak KBC lah gitu ya, kita KBC yang harganya 550. Buat loncat ke premium atau ke helm yang lebih bagus kan langsung jauh banget. Jauh Paling banget dekat ya itu N64, N3 dulu kan. Jadi emang dulu tuh pilihan dikit banget. Kita bener-bener mesti effort banget buat nabung baru bisa kebeli yang Iya. premium. Kalau sekarang lu di 1,3 ya udah dapat helm cakep begini bro, motif pembalap apa Moto2 kan ya. dalam kotak. Oh, keren banget. Nah, sekarang gini Mas O. Dari segi penjualan paling rame sekarang Titikos gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomong helm lokal lah ya, biasanya ada NHK, ada KYT. NHK kan lokal ya sebenarnya, Sircon gitu ya. Menurut lo apa ya yang jadi daya tarik tersendiri nih dari helm-helm lokal ini nih? Apa sih? Motif kah, model kan, atau gimana? Daya tarik tersendiri itu lebih ke bentuk sih. Bentuk ya? Lebih ke bentuk. Kayak contohnya begini. Ini gua punya dua brand ya, NHK GP Pro dan KYT Titikos. Ini harganya kurang lebih sama karena ini 1,4, 1,3. Oh, tipis. Beda tipis. Secara spek, gua bilang NHK GP Pro di atasnya, di atas Nah, KYT ini Titikos. ya GP Pro ya? Ya. Nah, ini GP Pro nih. Oh, lumayan nggak berat-berat banget loh. Iya. Secara spek ini lebih di atasnya karena bahannya lebih bagusan GP Pro. Oh, lebih bagus. GP Pro dan dipakainya juga buat gua itu lebih nyaman NHK GP Pro. Oke. Cuman secara visual dari bentuk, Bentuk ya, kalau gua bentuk. nggak bohong memang lebih cakep di Titikos. KYT Titikos. Gitu dan akhirnya untuk kalangan-kalangan pemain helm yang baru ya, gua bilang baru dia lebih ke visual sih, Titikos lebih ya, ke Titikos. Titikos karena emang Titikos ini lagi rame banget nih Lagi Mas O rame ya. banget. Kebetulan emang pertama produk lokal, harganya nggak terlalu tinggi, modelnya cakep, motifnya motif pembalap MotoGP ya udahlah komplit lah, itu mah udah buat starter pack ibaratnya udah Iya. udah canggih banget. Nah sekarang masuk gue lihat nih ada Taichi ya, Globe ya, segala macem. Sekarang kalau lu ngelihat ini kan lu nyebur main aparel gini kan berarti safety lah, poin-poin utamanya di safety gitu. Sekarang kalau ngelihat lu ngelihat apa ya ibaratnya kebiasaan rider baru nih dari segi safety readingnya gimana sih? Udah cukup atau masih kurang atau? Kita bahasnya yang rider baru ya. Baru benar-benar baru. Green rider lah ibaratnya. Kalau yang gue lihat realnya di lapangan itu standar safety-nya dia itu gue bilang sangat kurang, benar-benar sangat kurang. Artinya dia cuma punya modal motor, terus helm, gas, tanpa memikirkan
yang lain. perangkat safety yang lain. Padahal sebenarnya dalam berkendara itu nggak cuma butuh helm buat safety, tapi masih ada beberapa Kayak glove, jaket yang berprotektor. berprotektor. Karena emang kalau gua lihat, jangankan Green Rider ya, rider moge pun kadang ada yang kalau San Mori ini cuma pakai kaos atau cuma pakai manset, dan kemudian gear up-nya kurang gitu loh, safety gear-nya masih kurang banget. Nah, kalau lu di sini nih, di tongkrongan sini, pernah nggak sih gitu ngobrol nih sama anak-anak sini masalah safety gear gitu, pernah nggak sih? Nah itulah buat gua dan dari teman-teman yang lain pun nganggep warung helm itu punya nilai plus. Artinya gua di sini gua nggak cuma sekedar jualan, bro. Kalau pas lagi nggak ada customer yang beli, gua ikut duduk sama anak-anak nongkrong dan kita ngebahas itu tentang safety gear. Gua edukasi, gua lemparkan, lu kalau ada mau pertanyaan yang mau ditanya, lu tanya ke gua. Kalau gua bisa jawab, gua jawab langsung. Kalau gua nggak bisa jawab, gua jadiin PR. Bakalan gua tanyain ke yang lebih tahu buat gua sampaikan ke dulu orang. Gitu. Karena emang sebenarnya mungkin sebagian orang, sebagian rider ya, rider pemula nih beranggapan kalau yang penting helm gue udah bagus nih, gaspol, sisanya terserah deh, lu mau pakai jaket mau enggak, mau pakai sarung tangan mau enggak, terserah. Nah, kan emang yang kayak gitu harus perlu pendekatan lagi nih, ibaratnya gitu kan, kita mesti kasih edukasi ke mereka apa sih pentingnya, apa segala macam. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan gue lihat di sini ada Taichi jaket, ada yang air parka, ada yang full mesh yang buat city rider lah, ibaratnya yang buat rider ibu kota nih yang kemacetan. Gue rasa sih yang mesh gini udah oke banget. Dan sebenarnya lu gear up tuh selain penting, stylenya dapet, bro. Dapat, bener. Iya kan? Tongkrongan jaket lu keren, ibaratnya apa ya, fashionnya dapet, safety-nya dapet, dan makanya harusnya nggak ada ruginya lu sebenarnya gear up ya, nggak ada kan sebenarnya ruginya, kurang lebih kayak gitu, bro. Jadi ya gua sebagai apa ya, tools enthusiast lah bisa dibilang kayak gitu ya, anak motor deh bahasanya gitu, mau coba apa ya, kasih saran deh kalau lu semua rider yang kebetulan nonton video ini. Ayolah gear up, mau sampai kapan sih lu naik motor cuma pakai hoodie yang nggak ada protektornya? Karena penyesalan itu selalu datang terlambat gitu kan. Kalau udah kejadian baru nyesel. Kurang lebih kayak gitu, Mas ya. Pernah ada kejadian dari salah satu kawan gua yang sering nongkrong di sini. Dia cerita, dia habis crash di daerah Monas, dan dia waktu itu pakai glove yang cuma setengah. Oh, yang segini nih, Ya. nggak full ya? Daerah jempol sini parah dia, luka Oh, parah. oke. Pas dia udah sembuh dari operasi dan lain-lain, dia main lagi ke sini, dia cerita ke gua. Nah, gua bilang, gua edukasi, itulah mas pentingnya glove yang full itu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, akhirnya dia karena dia yang udah ngalamin sendiri ya, dia sadar. Kebanyakan orang gear up gitu tuh, gara-gara udah ngerasain baru gear up, nyesel. Kalau gitu gua gear up dari dulu kan gitu ya. Dia sadar dan sekarang malah dia bisa ngedukasi teman-teman yang lain. Karena Ini korbannya nih. iya, dia korban, dia tahu banget rasanya kan ada gitu ya. bukti nyatanya kayak gitu. Jadi emang pentingnya, maksudnya emang gear up itu ya benar-benar penting, bukan cuman buat gaya, bukan cuman buat lo nongolin jaket lo yang branded, enggak, karena proteksi, bro. Intinya gitu. Jadi daripada kejadian ujung-ujungnya lo beli juga kan, ya mendingan beli aja dari awal gitu, gear up. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Wo. Betul. Mungkin cukup lah ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan warung helm makin sukses. Amin. Kiosnya makin gede, Amin. pelanggannya makin rame. Yang penting terus mengedukasi calon buyer Ya. tentang pentingnya helm, pentingnya aparel segala macam. Ya kurang lebih gitu, bro. Cerita singkat gua, ngobrol-ngobrol singkat gua bareng sama owner warung helm. Kalau lu yang lagi nyasar daerah Fluid atau emang domisili di daerah Jakarta Utara, daerah Muara Karang, Fluid, Pik, mau lihat-lihat helm-helm branded, jaket-jaket branded, bisa langsung datang aja ke mana nih? Kios apa namanya? Warung helm, Warung alamatnya di Jalan Waduk Pluit Selatan,
kios UKM nomor 46 Penjaringan, Jakarta Utara. Nomornya aja udah paling terus udah 46, udah biker banget lah intinya. Jadi ini warungnya para bikers lah. Lo yang mau cari tear off ada, balaklava ada, manset ada, terus visor microfiber buat bersih-bersihin helm, waistbag, jaket, wah komplit lah udah. Ngawur lah udah komplit, ini mau udah top banget. Oke. Sekian dulu Mas Wo. Siap. Thank you. Sama-sama. Mudah-mudahan terus menginspirasi orang-orang yang baru mau mulai merintis usaha kecil-kecilan. Jangan khawatir, ibaratnya apa ya, hasil nggak akan mengkhianati proses, Mas. Gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Hasilnya tuh nggak akan mengkhianati proses, dalam artian kalau emang prosesnya step by step lu rasain, lu jalanin, manis asem asinnya bisnis ini lu rasain, lu terima, lu syukurin apa yang lu dapet, pasti bakal gede lama-lama. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi sekali lagi gue ingetin yang di daerah Pluit, Jakarta Utara, bisa main-main ke warung helm, cari helm apa aja di sini ada. Kurang lebih gitu guys. Thank you waktunya. Please klik subscribe, komentar di kolom komentar kira-kira apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita review, apa yang mau kita obrolin. Tulis aja di kolom komentar, nanti coba gua bikin kontennya supaya channel ini tetap layak buat lo ikutin. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.